Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, ada kisah yang menarik dari surat Al-Kahfi, sehingga kita disunahkan oleh Rasulullah untuk setiap Jumat belajar kembali dari surat Al-Kahfi. Sedalam ilmunya kita belajar kembali kepada surat Al-Kahfi. Artinya, kita tidak akan pernah sempurna. Jangan mengatakan, wah saya ilmunya sudah dalam, saya tidak perlu lagi belajar dari surat Al-Kahfi. Saya sudah tahu tentang surat Al-Kahfi. Yuk kita belajar kembali. Karena sunnah Rasulullah, setiap Jumat kita belajar kembali dari surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ini ada 4 kisah yang dipaparkan kepada kita. Kisahnya apa saja? 1, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian kisah yang kedua, 2 pemilik kebun. Kisah yang ketiga, tentang kisah Nabi Musa yang menimba ilmu kepada sosok yang misterius, seorang hamba saja yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ini. Kemudian kisah yang keempat tentang Zulkarnain. Nah, kita akan belajar hari ini dari kisah yang kedua, 2 pemilik kebun. Apa yang kita bisa pelajari dan kira-kira aplikasinya dalam kehidupan kita itu apa? Nah, Allah memberikan sebuah gambaran mulai dari ayat 32 ya. Ada seorang yang kaya raya memiliki kebun dan satu orang lagi biasa saja. Yang kaya ini memiliki 2 buah kebun anggur. Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon kurma dan di antaranya kami buatkan ladang. Kemudian mengalir sungai di tengah-tengahnya dan menghasilkan hasil yang terus-menerus dan menyejahterakan. Kemudian sang kaya ini sedang bercakap-cakap dengan kawannya yang memiliki kebun yang biasa saja ini. Kemudian dia mengatakan seperti ini. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Oh, mohon maaf. Apa yang dikatakan oleh laki-laki yang kaya itu? Laki-laki yang kaya itu mengatakan ana aktsaru minka malau wa azzu nafaro. Dia berkata, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Jadi hartanya lebih banyak, dia lebih kaya, lebih sukses, ladangnya luar biasa, dan pekerja yang bekerja pada dia itu lebih kuat, lebih pintar, dan lebih dari segalanya. Nah, kemudian, ada yang salah nggak dalam statement ini? Kelihatannya tidak ada yang salah. Namun, kesalahannya ternyata fatal. Setelah dia mengatakan ini, kemudian apa yang dilakukan? Kesalahan yang kedua adalah, dia mengatakan bahwa aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Itu kesalahan yang kedua. Artinya apa? Dia sangat percaya diri sekali dengan apa yang dia miliki, bahwa ini tidak akan habis selama-lamanya. Kemudian kesalahan yang ketiga, dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Wow. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini, katanya. Artinya apa? Dia mengukur bahwa kesejahteraannya itu adalah simbol bahwa Tuhan itu sayang sama dia. Sedangkan yang miskin berarti Allah nggak sayang. Jadi dia menggunakan harta sebagai parameter bahwa Allah sayang sama dia dan tidak sayang dengan orang lain. Nah, kemudian kawannya ini, yang miskin ini mengatakan seperti ini. Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah kamu ingkar? Apakah kamu kafir? Loh, apa yang menyebabkan kawan ini mengatakan, kenapa kamu kafir kepada Tuhanmu? Kan gini, awal kisahnya kan sebenarnya adalah dia mengatakan hartaku lebih banyak dibandingkan hartamu. Kemudian laki-laki ini mengatakan, kenapa kamu kafir? Ada yang salah nggak? Tentu ada yang salah. Salahnya apa? Harusnya ketika engkau memasuki kebunmu, kenapa engkau tidak mengatakan, Masya Allah la quwata illa billah. Atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Nah, ketika dia mengucapkan hartaku lebih banyak dibandingkan hartamu, dan pengikutku lebih kuat dibandingkan pengikutmu, maka yang menonjol pada saat itu adalah dirinya, dan dia meniadakan Allah pada saat itu. Itu kesalahan fatalnya. Maka dia masuk ke dalam kekafiran. Dia syirik. Syiriknya dengan apa sih sebenarnya? Menonjolkan dirinya. Dia menjadikan dirinya, hawa nafsunya menjadi ilah. Dia bergantung dengan harta dan anaknya dan keturunannya, termasuk juga terhadap pengikut-pengikutnya. Ini adalah sebuah kesalahan yang fatal.
Inspirasinya buat kehidupan kita apa sebenarnya? Seringkali gitu ya, kita menghadapi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Karena misalnya salah satu contohnya misalnya ketika anak kita datang dari sekolah, kemudian dia membawa hasil ujian dengan nilai yang sangat baik. Kemudian dia mengatakan, hasil ujianku tinggi nih ya. Aku pinter kan? Aku hebat kan? Kemudian ayahnya mengatakan, nak, jangan kafir kepada Allah. Tuh kafirnya di mana? Kamu harusnya yang ditonjolkan adalah Allahnya. Allahmu, bukan dirimu. Ini pelajaran yang sangat dahsyat sekali. Seringkali kita melakukan kesalahan itu karena usaha kita, karena ikhtiarnya kita, ada peran kita di situ. Dan kita menyampingkan dan meniadakan Allah di dalamnya. Maka kita bisa masuk ke dalam kekafiran ini. Dan ini pelajaran berarti buat kita. Ayat ini merupakan pelajaran pada diri kita untuk kita mengevaluasi diri, bukan mencap orang lain. Jangan-jangan saya melakukan kesalahan yang sama yang Allah ceritakan melalui dua kisah pemilik kebun ini. Maka kita beristighfar kepada Allah. Harusnya kita mengatakan Masya Allah, la quwata illa billah. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan sebuah inspirasi dan kita melakukan evaluasi terhadap diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.